Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Jannah, salah satu mahasiswa Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas poin-poin penting dalam setiap materi pertemuan administrasi bisnis. Pada pertemuan pertama, mata kuliah saya yaitu membahas tentang istilah administrasi bisnis secara etimologis yang berasal dari bahasa Latin administration yang dapat berarti pemberian, bantuan, atau pemeliharaan. Adapun administrasi secara umum merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses gerakan, proses pengawasan ataupun pengendalian, sampai dengan proses pencapaian tujuan di dalamnya. Adapun pada materi kedua yaitu mempelajari pada poin pertama, memenuhi keinginan manusia. Memenuhi keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun bersifat rohani. Pemenuhan kebutuhan dapat berupa barang jasa yang selalu berwujud merupakan suatu tidak berwujud. Sifat dari kebutuhan adalah tidak terbatas, meningkat, dan selalu berubah. Pada poin kedua, membahas tentang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu merupakan kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait dalam suatu kegiatan masyarakat serta perusahaan. Selain itu, hal ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan psikologis pada pelaku ekonomi, di mana saat ini konsumen bukan saja menomorsatukan harga murah, namun kualitas. Poin ketiga, memperoleh dan memberikan keuntungan. Keuntungan merupakan indikator untuk memenuhi apakah sebuah bisnis dapat dikatakan sukses. Pada pertemuan ketiga, kegiatan bisnis membahas tentang stakeholder dan stockholder. Shareholder dan stockholder memiliki saham finansial dalam perusahaan, sedangkan stakeholder memiliki kepentingan dalam hal finansial. Pertemuan keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut perusahaan adalah kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan perusahaan yang dalam berinteraksi dengan lingkungan yang didasarkan pada etika dan setiap masalah yang muncul di perusahaan. Pertemuan kelima, kebijakan administrasi bisnis adalah rumusan umum organisasi yang mencakup ide-ide dan standar-standar yang mengarahkan perilaku dalam pencapaian tujuan. Pertemuan keenam, membahas tentang seorang pemilik usaha tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjalankan usahanya, diperlukan orang lain ataupun pihak-pihak lainnya. Proses tersebut masuk dalam manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan ketujuh, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan kreativitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada pertemuan ke-9, bisnis adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat. Bisnis tidak dapat dilakukan sendirian, bahkan harus memerlukan pihak-pihak lainnya. Pada pertemuan ke-10, membahas tentang kewirausahaan adalah kemampuan kreativitas dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk mencapai suatu hal baru dan berbeda. Banyak orang yang berhasil dan sukses karena kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Karya dan karsa hanya dapat terdapat pada orang-orang yang berpikir kreatif. Pertemuan 11, membahas tentang revolusi industri.
Pada materi ini kita diajarkan untuk memanfaatkan teknologi. Di era digital sekarang, pemanfaatan teknologi sangat berperan penting dalam kegiatan bisnis ataupun usaha. Hal tersebut berkaitan untuk memperluas kegiatan bisnis. Dalam pertemuan 12, kita mempelajari tentang konsultan manajemen, di mana melalui penelitian pada tahun 1998 menemukan bahwa sebagian besar nilai pasar perusahaan Indonesia yang tercatat di pasar modal ternyata overvalued. Ditemukan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik ditentukan oleh ground expectation dan 10% sisanya baru ditentukan oleh current earning stream atau arus pendapatan real. Mungkin itulah sempat yang saya sampaikan dalam poin-poin penting dalam setiap materi. Kesimpulan yang saya dapat berikan adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk dalam kegiatan bisnis yang akan kita rencanakan ke depannya. Jadilah pribadi yang berpikir kritis, kreatif, dan memanfaatkan peluang-peluang besar untuk kegiatan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.